Kalau Bapak masih terima, ada yang baru masuk ini. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Terima kasih. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik. Puji Tuhan. Alhamdulillah baik. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya, kita berdoa dulu. Oke, baik Bapak pimpin. Sebelum kita masuk materi, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, kita hari ini masuk materi pertama seperti yang Bapak sampaikan di minggu lalu, ya. Mohon disimak baik-baik. Nanti ketika di perjalanan ada tugas dikerjakan, jangan ditunda ya, jangan ditumpuk tugasnya sehingga di akhir semester kamu keteteran untuk mengerjakan tugas yang sudah begitu banyak. Nah, baik, pada hari ini materi kita adalah sepak bola, permainan bola besar sepak bola ya. Permainan bola besar sepak bola. Bapak bagikan di layar. Muncul, bisa kamu lihat? Bisa kamu lihat di layar ada muncul? Sebentar ya. Tidak ada, Pak. Mana ada? Oke. Ada, Pak. Sebentar. Ada? Belum, Pak. Belum juga. Bentar ya. Oke, lagi memproses. Sudah ya? Muncul ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi materi kita hari ini adalah sepak bola. Kita membahas tentang sejarah dan teknik dasarnya, ya. Nah, anak-anak, untuk kalian ketahui bahwa kita mengajar dan melatih itu berbeda ya. Ya, yang Bapak lakukan di sini adalah mengajar kalian, bukan melatih. Kalau ada yang tidak suka dengan sepak bola, tidak suka dengan bola besar, itu tidak apa-apa. Yang penting kamu mengetahui bahwa teknik dasar sepak bola seperti ini, sejarahnya seperti ini, ya. Kamu tidak harus pandai bermain bola untuk tahu ini. Minimal kamu mengetahui bahwa sepak bola itu permainannya seperti ini. Nah, kalian tahu bahwa sepak bola itu merupakan olahraga yang paling populer di dunia ya. Paling populer di dunia. Kalau olahraga untuk khusus sepak bola, kalau di negara luar itu, baik perempuan maupun laki-lakinya itu udah satu level. Jadi kompetisinya ada kompetisi perempuan, ada juga kompetisi untuk laki-laki. Jadi udah selevel, sejajar. Nah, mungkin di Indonesia untuk kalau ada pertandingan sepak bola untuk perempuan mungkin agak tidak semua orang tahu kan, karena kompetisi untuk sepak bola di perempuannya agak kurang diperhatikan. Mungkin kurang juga ada liganya ya, ada kompetisinya kurang ada. Nah, baik. Nah, di sini nanti pertama ada sejarah ya. Sejarah, terus kita mengidentifikasi gerak menendang ya, menahan dan menggiring.
Terus kita juga menjelaskan cara melakukannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu nih. Tanya dulu yang di sini, yang mungkin yang laki-laki lah ya. Ada yang pernah mungkin ikut seleksi tingkat SD, tingkat kecamatan yang paling rendah, tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Ada yang pernah ikut? Enggak pernah, Pak. Oke. Enggak pernah, Pak. Oke, ya kita samakan persepsi kita ya, bahwa Bapak ulangi dari awal tadi bahwa yang Bapak ajarkan ini bukan untuk prestasi, berarti kita sama-sama bahwa kita belajar tentang sepak bola adalah untuk pengetahuan. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke, ayo mari kita mulai. Itu sejarah sepak bola dan teknik dasar oleh Nikander Rawing. Ya, jadi Bapak dari kelas 9A sampai 9H itu Bapak yang mengajar di kelas itu kelas 9. Oke. Jelas di layar kamu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Jelas, Baik. Pak. Nah, apa itu sepak bola? Nah, permainan sepak bola adalah salah satu olahraga besar yang identik dengan permainan bola kaki. Ya, jelas kan? Berarti hanya menggunakan apa? Menggunakan kaki. Tetapi pada permainannya semua anggota tubuh kita, semua anggota yang ada di badan kita boleh digunakan. Boleh digunakan kecuali tidak boleh menggunakan tangan. Ya, tidak boleh menggunakan tangan selain Kiper. kiper ya. Ya, selain kiper. Yang lainnya boleh menggunakan. Boleh apa tadi selain kaki? Apa aja yang boleh kecuali tangan? Kepala. Dada. Faija apa? Pakai alis kah? Tunjuk sini pakai alis. Kepala, Pak. Oh, pakai kepala. Pakai kepala tidak semua bagian kepala juga digunakan kan? Iya, yang digunakan tuh hanya kening, ya, kening. Kalau pakai bagian yang di belakang otaknya tuh bagian kepala bagian belakang nanti sakit. Perkenaan bola aja sakit. Oke, itu dia permainan yang identik dengan bola kaki, ya. Jadi permainan ini tuh bisa kita ketahui, oh ini mereka main apa. Jenis dia main pasti di lapangan, ya, pasti di lapangan yang terbuka. Walaupun lapangannya tidak persegi 4, kadang tuh kalau kita kayak di kampung, di komplek itu walaupun tidak persegi 4, minimal dia datar, ya, datar rata. Oh, kita udah mengetahui ini adalah permainan sepak bola. Ya, kalau yang sesuai dengan aturan itu permainannya di lapangan 11 lawan 11, ya. Oke, itu dia tentang sepak bola. Bapak rasa kalian tidak mengalami kesulitan tentang mengidentifikasi apa sih itu sepak bola, ya. Nah, sejarah singkatnya muncul di layar. Muncul di layar kalian? Juga. Oke, Muncul, Pak. Muncul, Pak. Sejarah singkatnya, ya. Tolong ini kalau bisa kalian screenshot ataupun kalian pokoknya apapun jenisnya lah. Yang penting pada saat nanti Bapak tes atau kita melakukan tanya jawab, baik itu tes tertulisnya ataupun tanya jawab, itu kalian bisa menjawab, ya. Nah, itu dia sejarah singkat sepak bola di dunia, ya. Sejarah permainannya itu sudah dimulai dari abad kedua dan abad ketiga. Kita bayangkan kita hidup sekarang nih abad keberapa ini? Ada yang tahu? Abad keberapa ini? 20. Kita sekarang hidup di abad 21, ya. Bayangkan satu abad itu berapa tahun? 100. Nah, mereka sudah memainkan sepak bola itu abad ketiga. Ada berapa ratus tahun itu? Ya. Sekitar, ayo, ada yang tahu 20 abad itu berapa tahun? 2000 tahun. 2000. Jadi 2000 tahun
2000 tahun yang lalu sepak bola itu sudah dimainkan ya. Nah, 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi kita hidup di zaman sekarang itu sudah melakukan perubahan peraturan dan teknik yang disesuaikan dengan keadaan ya. Yang sederhananya zaman dulu pertama itu mungkin hanya menendang bola dan memasukkan bola ke gawang. Itu sederhananya. Oke, itu sejarah singkatnya ya. Kalian bisa baca. Nanti Bapak share juga materinya Bapak share ya. Nah, di Indonesia itu tadi di dunia, sekarang di Indonesia. Di Indonesia juga masuk. Itu sudah masuk di tahun pernah dimainkan pertama kali itu 1927 ya. Dimainkan oleh siapa? Oleh orang-orang Belanda. Waktu itu kita kan masih dijajah oleh mereka. Jadi mereka yang pertama kali mengenal atau memainkan sepak bola di Indonesia. Nah, sampai pada tahun berikutnya itu pada tahun 1930 ya, itu mereka mengadakan pertemuan tokoh-tokoh yang dinamakan itu Persatuan Sepak Raga ya, Sepak Raga seluruh Indonesia. Nah, namanya dulu tuh Sepak Raga. Berarti perkumpulan di situ adalah orang-orang yang hobinya sepak raga. Nah, lalu pada tahun 1938 itu berdiri Ikatan Sport Indonesia ya, menyelenggarakan Pekan Olahraga pada 15 Oktober 1938. Oke, yang ini bisa kalian baca ya. Paham nggak? Paham nggak yang sejarah di dunia sama di Indonesia ini? Paham tidak kalian? Ini bisa dibaca di mana-mana ya, bisa kalian lihat di Google, di internet, semuanya bisa di sana. Oke, kita masuk ke berikutnya itu. Nah, inilah yang dinamakan lapangan sepak bola. Nah, kalian bisa lihat di layar ya. Ini perlu kalian ingat, perlu kalian ketahui ya, ukurannya berapa, tengahnya berapa, gawangnya berapa, lebar gawangnya berapa, tinggi gawangnya berapa ya. Jadi nanti ketika ada tes baik tertulis maupun lisan, Bapak ini suka ngadakan tes mendadak. Nah, kalian bisa saja kita lagi Zoom gini Bapak sebut aja namanya. Ya. Contoh Kaila, coba sebutkan panjang lapangan sepak bola. Bisa baca contoh seperti itu Bapak tes ya. Bisa dilihat deh di layar jelas ya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Oke. Bapak minta yang ada beberapa temanmu ini yang kameranya belum dibuka itu. Ya. Soalnya ini sambil berjalan Bapak langsung screenshot ya, Bapak tangkap layar. Jadi kalau kalian tidak muncul di layar pada saat Bapak dokumentasi nanti sayang juga ya. Oke. Boleh kita lanjut? Oke. Nah, itu tadi lapangan ya. Lapangan permainan adalah panjang lapangan, lebar lapangan, jari-jari lingkaran tengah, luas daerah gawang, luas daerah tendangan hukuman, jarak titik, tendangan hukuman, tinggi gawang, lebar gawang, diameter tiang dan palang gawang. Oke, jelas ya semuanya? Ini tentang lapangan ya? Halo. Jelas, Iya, Pak. Pak. Oke. Bapak tuh takut kalian tertidur. Oke. Kita lanjut boleh ya? Boleh, Pak. Oke, sip. Kalau udah ada jawab boleh, berarti Bapak lanjut. Oke, berikutnya adalah bola. Nah, kalian lihat bola yang dipakai itulah kulit, bahan atau sejenisnya ya. Bentuk bola itu jelas bulat. Tidak ada menggunakan bola segi empat ya untuk sepak bola ya. Nah, yang perlu kalian ingat, perlu kalian ketahui nanti berat bolanya sama keliling. Kenapa itu penting? Ya, karena untuk tingkat kita, ya kita hanya bisa mengetahui itu saja karena kita belum bisa bermain bolanya. Minimal kita tahu, oh, kalau ditanya
jenis bolanya itu terbuat dari apa? Berarti kulit. Tidak ada yang buat dari aspal kan? Harus kulit. Bentuknya seperti apa? Harus bulat, ya. Berat bola berarti di layar sudah bisa dilihat ya 396 sampai 453. Keliling lingkaran bola itu 68 sampai 71 cm. Oke, berikutnya kita masuk ke teknik ya. Kita masuk ke teknik. Ada yang tahu? Sebutkan, ayo. Langsung sebutkan namanya. Sebutkan minimal ada 3 teknik dalam sepak bola. Apa kasih kesempatan? Ayo Pak, Dipta Pak. Siapa? Dipta ya. Oke, silakan sebutkan Dipta. Dipta. Menendang, Menendang, menyundul, menyundul. dan mengoper, menggiring. Oke, berarti ada 4 yang kamu sebut. Mengoper dan menggiring adalah teknik yang berbeda ya. Oke, tadi ada menendang, menyundul, mengoper dan menggiring. Oke, betul apa yang disebut oleh Depta, betul ya. Nah, teman-teman, seperti itulah yang Bapak maksud. Jadi kalian itu walaupun kalian tidak bisa bermain bola, walaupun kalian tekniknya tidak baik, tidak bagus, minimal tahu kalau teknik dasar sepak bola itu ada beberapa ya. Oke, kita lanjut. Betul yang disebutkan oleh teman-temanmu Depta. Oke, kita mulai pertama itu teknik dasar dalam sepak bola, teknik tanpa bola. Nah, ini yang sering dilupakan oleh pemain, terutama kita yang masih awam ya, kita yang masih hanya tahu sepak bola tapi tidak tahu tekniknya. Nah, di dalam permainan sepak bola itu ada teknik dasar tanpa bola. Nah, itu namanya teknik badan ya. Teknik badan adalah cara pemain menguasai gerak tubuhnya dalam permainan yang menyangkut cara berlari, cara melompat, dan cara gerak tipu badan. Nah, kalian bisa bayangkan ya, pemain itu tidak tahu teknik tanpa bola. Jadi larinya kayak lari apa ya, kalau dalam yang kehidupan kita sehari-hari itu lari itu enggak benar gitu ya, lari enggak laju, terus larinya keseimbangan waktu dia lari, keseimbangannya tidak ada. Nah, itu kan salah satu tekniknya ya. Nah, cara melompat, kenapa digunakan teknik melompat dalam permainan bola? Waktu dia menyundul tadi, nah itu ada melompat ya. Kalau melompatnya tidak benar, nanti lompatannya tidak tinggi. Melompat menghindari lawan juga boleh. Ada lompat ya. Oke. Seperti yang sudah jelas ya, di layar jelas ya? Jelas, Oke. Pak. Jelas, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau Bapak terlalu cepat, boleh kasih instruksi ya, Pak terlalu cepat gitu ya. Bilang biar Bapak tahu. Oke. Berikutnya itu adalah teknik dengan bola. Kalau tadi tanpa bola, sekarang teknik dengan bola. Nah, yang pertama tadi seperti yang disebutkan oleh temanmu, yaitu menendang. Nah, menendang itu dibagikan juga. Ada beberapa tekniknya menendang. Yang pertama adalah menggunakan kaki bagian dalam. Oke, seperti kalian lihat di layar ya. Supaya Bapak tidak terlalu banyak ngomong, nanti kamu sakit pula telinga kalau Bapak banyak ngomong kan. Nah, sambil baca sekilas di layar boleh. Mendengar juga sekaligus boleh ya. Oke. Masih muncul di layar? Sepertinya hilang ya. Pak, gambarnya hilang, Pak. Kita pulus jadinya dia, Pak. Hitam puluh ya. Aduh. Bentar ya, Pak. Oke. Oke, Bapak bagikan. Sekali lagi, Bapak ingatkan bahwa di dalam permainan sepak bola itu menendang bukan hanya menendang. Menendangnya ada beberapa teknik lagi ya. Menendang menggunakan kaki bagian
dalam. Bentar ya. Layarnya hilang. Oke, sudah bisa? Belum ya? Oke, baik. Tadi si Depta bilang bahwa dalam sepak bola itu ada beberapa teknik, disebutnya menendang, menyundul, dribbling, sama passing. Aduh, apa gangguan kayak ini? Oke, sudah muncul lagi ya? Sudah, Pak. Oke, nah seperti yang kamu lihat di layar ya, teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, cara melakukannya itu jelas ya, berurutan itu ada di layar. Nanti kalau video Bapak sudah jadi, Bapak sharekan juga video yang menyangkut tentang teknik menendang menggunakan kaki bagian dalam. Jadi dari awal sampai akhirnya, dari gerakan awal sampai gerakan lanjutan. Seperti yang di layar kalian bisa membaca ya. Itu dia cara melakukannya, kaki tumpu sampai dengan pandangan mata ke arah bola. Jelas ya di layar ya? Halo. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Baik. Jangan tidur pula semuanya nih kalau diam. Kalau Bapak tanya dijawab. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya menggunakan punggung kaki. Kalau tadi bagian dalam, sekarang menggunakan punggung kaki. Nah, cara melakukannya itu kalian lihat, kaki tumpu diletakkan di samping dan sejajar dengan bola. Lutut sedikit dibengkok. Jelas ya, kalian baca juga, selain mendengar, baca ya. Kaki tenangan diayun dari belakang. Saat perkenanan kaki dengan bola, ujung sepatu mengarah ke tanah dan harus ditegangkan. Bagian kaki yang mengenai bola adalah punggung kaki. Nah, kalau dibilang menggunakan punggung kaki, berarti punggung kaki. Punggung kaki dimaksud adalah kalau kalian menggunakan sepatu yang ada tali di depannya. Nah, kalau kalian waktu ngikat tali sepatu, nah itu namanya punggung kaki yang di situ, ya. Jadi perkenaan bola dengan kakimu pas di situ. Itu menggunakan menendang menggunakan punggung kaki. Itu punggung ya. Kalau di dalam tadi posisi kaki bagian dalam itu di mana? Ada yang bisa jawab? Sepertinya Pak Ija Jahra tadi geleng-geleng kepala, tidak mengerti kaki bagian dalam yang mana. Oke, kita balik. Kita balik ya. Nah, kamu lihat di gambar, jelas di gambar? Jelas, Pak. Oke, nah itulah yang disebut kaki bagian dalam. Itu perkenaan kakinya di situ ya. Perkenaan kaki itu apa? Mata kaki ya namanya ya. Yang ada kalau kita rasa di di kaki itu, di bagian dalam itu ada kayak tulang itu ya. Nah, itu namanya kaki bagian dalam, perkenaannya di situ. Ya. Oke, boleh Ya, kita lanjut. no. Itu sepertinya sinyal apa ya, internetnya enggak terlalu lancar ya. Masih ada kan di layar? Masih, Pak, masih. Udah ada. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, berikutnya itu menggunakan punggung kaki bagian dalam. Nah, tadi kalau menggunakan kaki bagian dalam, sekarang menggunakan punggungnya. Nah, kaki kita tuh walaupun dia satu, banyak itunya ya, banyak bagiannya ya. Nah, ini kita baru berbicara mengenai kaki aja udah ada bagiannya, bagian kaki. Kalau dibilang bagian dalam, terus ada lagi punggung bagian dalam. Ya, sekarang kita berbicara ke punggung kaki bagian dalam. Nah, itu dia perkenaan bolanya. Kalau tadi, kalau bagian dalam, ya kakimu terbuka.
terbuka ngadap ke depan ya. Kalau sekarang agak ditutup menghadap ke tanah. Seperti di gambar ya. Jelas ya? Nah, Jelas, Pak. ya, oke. Nah, itu dia ya. Jadi kaki tumpu diletakkan di samping belakang bola. Nah, itu dia tadi ya. Bapak bilang bahwa punggung kaki perkenaan bola dengan punggung kaki bagian dalam. Berarti kakinya agak ditutup menghadap ke tanah. Ya, kalau tadi bagian dalam cuma bagian dalam, kakimu dibuka. Itu menghadapnya ke depan ke arah datang bola. Sekarang ditutup menghadap ke tanah. Oke, untuk punggung kaki bagian dalam atau inside instep ada pertanyaan? Bapak tuh antara geleng kepala tidak ada pertanyaan atau geleng kepala tidak tahu, itu bedanya tipis ya. Jadi baiknya nggak apa-apa kamu buka mic-nya sebentar jawab. Paham Pak? Tidak ada Pak, nggak apa-apa ya. Kalau kamu coba geleng antara geleng kepala tidak tahu dan geleng kepala tidak ada itu bedanya tipis ya. Oke, boleh kita mulai? Boleh kita lanjut? Lanjut, Pak. Boleh. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya itulah masih dengan menendang ya, teknik dengan bola. Itu teknik menendang bola menggunakan punggung kaki luar. Nah, kalau tadi itu punggung dalam, sekarang kebalikannya punggung dalam. Nah, seperti yang digambar seperti itu ya, jelas ya perkenaan bolanya seperti itu. Cara melakukannya itu ada di layar, silakan kalian baca ya, kalian baca, boleh membaca, boleh mendengar. Jadi double dapatnya, selain kalian membaca juga kalian mendengar ya. Nah, kaki tumpu diletakkan di samping dan sejajar dengan bola. Kalau tadi itu kakimu menghadap ke tanah, sekarang agak dibuka. Jadi buka bolanya menghadap keluar. Kalau tadi dalam, sekarang di luar. Oke, jelas ya. Jangan lupa kamu buka di layar itu, kamu baca, Bapak juga membaca supaya kamu selain membaca, kamu juga mendengar ya. Oke, itu dia tentang menendang bola menggunakan punggung kaki bagian luar. Berikutnya, menahan. Sekarang tadi adalah menendang, sekarang menahan. Atau bahasa lain menahan itu apa sih? Kontrol. Oh, kontrol ya, kontrol. Tolong diingat, dibaca dengan baik-baik. Ya, dikontrol, mengontrol ya. Kalau menahan, kata kerja itu menahan itu kan berarti sama dengan mengontrol. Kalau cuma nahan kan, berarti mungkin kata dasarnya kontrol ya. Nah, tetapi kita di sini adalah menahan berarti mengontrol atau menguasai atau ada gak orang bilang itu stopkan bola atau stopping. Tapi bahasa untuk sepak bola, bahasa kerennya itu kontrol ya, mengontrol bola. Oke. Mengontrol itu juga ada beberapa teknik ya. Ada beberapa teknik tergantung datangnya bola. Ya, ada bola menyusur tanah, ada bola melambung, ya. Oke, baik. Yang pertama kita bahas adalah menahan bola menyusur tanah dengan kaki bagian dalam. Nah, lagi-lagi kalau untuk sepak bola, kami itu hanya berkecimpung pada kalau ada kaki bagian dalam pasti ada kaki bagian luar, ya. Jadi kebalikannya seperti itu. Kalau ada menendang menggunakan kaki bagian dalam, pasti ada menendang menggunakan kaki bagian luar. Nah, jangan sampai ketika Bapak tes, baik itu tertulis ataupun lisan, nanti kamu jawabnya satu tertinggal, ya. Satunya tertinggal. Jadi usahakan semuanya terjawab. Ingat, itu yang Bapak bilang tadi. Kalau satunya ada di dalam, pasti ada kebalikannya di luar, ya. Oke. Teknik menahan bola menyusur tanah dengan kaki bagian dalam. Bisa dilihat ya, gambarnya cukup jelas itu, ada tanda panahnya. Itu arti bolanya datar.
Menyusur tanah maksudnya itu bolanya datar, tidak melambung. Terkecuali kalau kita main di lapangan kita ya, lapangan kita ada gundukannya, ada mungguannya, bola kena kena batu langsung belok ataupun bolanya mantul. Nah, itu udah lain. Sekarang kita membahas tentang yang benar kalau di lapangan yang datar. Tolong diingatkan ya, kita sampai jam 9.30 jam 9.30 ya. Bapak tadi tulis saya di GC sampai jam berapa? 9.30, Pak. Iya, betul, 9.30 karena harusnya tadi kalian istirahat kan? Jadi Bapak lanjutkan, jadi 9.30 kalian boleh istirahat ya. Baik, Pak. Kalian boleh istirahat. Oke. Oke. Nah, sebentar kita lanjutkan ya. Teknik menahan bola menyusur tanah. Oke, itu dia ada di layar, kalian sudah baca. Berikutnya, nah ini masih menyusur tanah ya. Tadi masih menyusur tanah, artinya masih bola datar di tanah. Tadi menggunakan kaki bagian dalam, sekarang menggunakan telapak kaki. Nah, kalau yang jago futsal, ya. Kalau yang jagonya futsal, Depta, memang hebat lah Depta nih ya. Kalau jago deh Pak, benar Pak, asli. Benar lah, nanti kalau kita udah buka ini langsung ikut ya yang itu futsal ya. Semoga lah pandeminya cepat berlalu biar ada kejuaraan SMP Negeri 10 bisa ikut ya. Oke. Nah, teknik menahan bola di futsal sama di lapangan besar maksudnya sepak bola. Itu kalau yang menggunakan telapak kaki itu sangat baik ya. Salah satu teknik yang baik. Karena bola liar, bola cepat itu kalau menggunakan teknik telapak kaki, itu bolanya langsung mati, langsung lengket. Ya. Langsung tidak bergerak lagi maksudnya. Langsung diam di tempat. Nah, kalau yang futsal itu bagus menggunakan ini. Oke, itu dia ada cara melakukannya ya. Cara melakukannya, pandangan mata ke arah datangnya bola ya. Jangan kayak yang profesional siapa sih kalau yang nahan bola atau nendang bola itu enggak lihat ke bola, ada kan? Pernah nonton kan? Siapa? Yang pernah yang biasa menggunakan teknik. Menggunakan teknik itu Firmino, Ronaldinho sama Neymar. Rata-rata orang Amerika Latin ya. Yang biasa. Kalau Indonesia itu kalau dia nendang enggak lihat bola, bolanya enggak kena ya. Oke, itu dia tadi ya, menggunakan telapak kaki. Masih berbicara tentang teknik menahan kita ya. Kita pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Kalau Bapak terlalu cepat dikasih tahu ya. Oke, berikutnya teknik menahan bola. Nah, kalau tadi bolamu itu adalah mantul, bola itu menyusur tanah, sekarang bola mantul. Nah, masih menggunakan kaki bagian dalam juga ya. Menggunakan kaki bagian dalam. Nah, tekniknya ataupun cara melakukannya ada di situ ya. Kalian bisa lihat, bisa baca. Jangan lupa kalau Bapak nanti jangan terbalik ya. Kalau Bapak nanya, coba kalian jelaskan teknik menendang bola menggunakan kaki bagian luar. Jangan kamu jawabnya menggunakan kaki bagian dalam ya. Paham ya? Paham Pak. Jangan terbalik-terbalik ya. Kalau terbalik-terbalik nanti nilainya terbalik-balik juga. Harusnya dapat nilainya 86 jadi nilainya 68 mau. Enggak, Pak. Jadi diingat ya. Oke, itu dia tadi menahan bola memantul. Yang pertama adalah dengan kaki bagian dalam. Berikutnya kaki bagian luar ya. Nah, sama kaki bagian luarnya berarti kebalikan dari kaki bagian dalam ya. Tadi kalau menggunakan kakinya terbuka, sekarang kakinya ditutup. Artinya dulu kakinya itu berhadapannya menutup ya. Buku kakinya yang terbuka mengarah keluar. Ya, cara melakukannya tetap apapun tekniknya ya, pandangan mata itu harus ke arah bola ya. Jangan tekniknya nanti kamu bolanya kemana, matamu kemana ya. Oke, berat badan itu pada di kaki tumpu ya, kaki penahan diangkat. Oke, sudah jelas itu ya.
Oke, berikutnya dengan telapak kaki sama juga ya. Tadi ada Bapak bahas di awal ya, teknik menahan bola. Kalau bola menyusur dengan bola lambung itu sama. Semuanya bolanya kita injak ya. Kita injak, artinya kita stopkan bola itu tidak bergerak lagi. Bapak ingatkan ya bahwa untuk telapak kaki ini, teknik menahan telapak kaki ini sangat baik. Boleh dipelajari kalau yang mendalami ilmunya futsal, ya bukan ilmu hitam ya, ilmu futsal itu sangat baik ya. Kenapa? Ada yang mendalami ilmu hitam ke di sini? Ngadi-ngadi sabit. Ngadi-ngadi kok, Bet. Tak, emang kau kan? Udah. Udah, Pak, lanjut, Pak, lanjut. Oke. Sip. Kita lanjut ya. Ilmu hitamnya nanti aja dibicarakan ya. Oke, ilmu futsal maksud Bapak. Ilmu futsal itu boleh didalami ya. Oke, berikutnya itu teknik menahan bola dengan perut. Nah, ada juga ya. Ada juga itu teknik menahan bola dengan perut. Cara melakukannya itu ya. Pandangan mata ke arah bola, tubuh segaris dengan lintasan bola yang datang ya, bukan dating ya, bahasa tulis itu. Yang datang. Pada saat kontak dengan bola, tubuh membungkuk di atas bola dan tangan diretangkan ke samping. Tumit diangkat sedikit ketika menahan bola. Betul ya, apa yang digambar ini sesuai dengan yang dikatakan atau penjelasannya ya. Jadi perutnya itu jangan yang buncit. Gimana kalian ini pernah olahraga enggak? Selama di rumah nih. Oh, enggak pernah, Pak. Jarang, Pak. Jangan perutnya udah buncit-buncit semua ya. Siapa dulu? Jelek ya kalau perutnya buncit-buncit semua tuh. Rajin-rajin lah olahraga. Rajin-rajin olahraga ya anak ya. Jangan makan ngemil melulu. Memasukkan banyak. Siapa dulu? Pemasukan banyak, pengeluaran tidak ada. Oke, jelas ya. Dengan perut teknik menahan bola dengan perut ya, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, ada juga teknik lainnya, teknik menahan bola di udara tanpa jatuh ke tanah. Nah, ini maksudnya itu ketika kita menerima bola lambung, ya. Ketika kita menerima bola lambung, bola itu tidak jatuh ke tanah, tetapi langsung kita tahan, langsung kita kontrol ya. Sekali lagi Bapak sebut menahan itu sama dengan mengontrol ya. Kontrol langsung menggunakan kaki bagian dalam yang pertama nih. Oke, cara melakukannya itu ada di layar kalian ya. Oke. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak, jelas. Oke. Pak. Sip. Oke. Baik, kita lanjut kalau jelas. Nah, berikutnya dengan paha ya. Dengan paha atau dengan paha ya? Dengan paha, Pak. Oh, dengan paha. Nah, seperti yang digambar ya. Seperti yang digambar itu, semua pelaksanaan seperti menahan bola dengan kaki bagian dalam. Hanya bagian yang kontak dengan bola dalam cara ini adalah bagian paha sebelah dalam. Nah, ketika kalian menerima bola atas atau bola pantul, boleh mengontrol dengan paha. Tetapi kalau kalian menerima bola menyusur tanah, ya nggak usah pakai paha juga kan? Nanti kamu lalu baring-baring, kamu saking mau pakai pahanya lalu baring di lapangan supaya bolanya tertahan oleh paha. Tidak seperti itu. Tetapi ini khusus untuk bola lambung ya. Bola lambung. Oke. Nah, untuk materi hari ini ya, Bapak cukupkan di sini ya. Ingat ya, kita sampai teknik menahan bola menggunakan paha. Menggunakan Oke. paha. Paha, bukan paha. Paha. Oke. Paha deh. Coba Aku nih. Bapak layar ya, tangkap layar ya. Kalian boleh lihat ke kamera ya. Slide pertama dulu. Bapak slide-nya Bapak
tangkap sekaligus materinya Bapak tangkap juga ya, biar kita tidak kelihatan seperti Oke, berikutnya slide 2. Siap-siap aja, kalian kan tidak ngerasa kan? And insert. Oke, sudah. Bapak cek nih satu-satu, kayaknya Mbak ada yang belum buka Kak. Abed Rizka, nampakkan dirimu. Abed Rizka. Yang dimakan Oke, ya, Pak. Abed Rizka. Dah, matikan mic-nya. Afifah Nur Fitria. Afifah Nur Fitria. Aduh. Oke, dah ya, jelas ya. Sip. Afifah Nur Fitria. Bentar ya. Alfa Reja Habibi. Alfa Reja Habibi. Oke, lihat ke kamera nak. Lihat ke kamera nak. Oke. Andri. Halo Andri. Bisa dengar Halo, Bapak? Pak. Oke. Dengar. Buka kameranya nak. Udah. Oke, sip. Malu-malu kalau buka kamera. Bunga Amelia. Bukakan kameranya, buka Amelia. Halo, bisa dengar Bapak? Bunga Amelia. Buka kameranya Bunga Amelia. Oke, sip. Lihat ke kamera ya, Nak ya. Oke, sip. Depta Prayudia. Mana tadi? Tadi menghilang dia. Ditelan bumi dah, Pak. Ditelan bumi dia. Oke, buka kamera Depta. Halo Depta. Ya, Pak, udah Buka Adep. Oke, dah. Selesai. Faija. Ya, halo Faija. Ya, sip. Faiji. Saya, Pak. Buka kameranya, Spongebox. Oke. Sip. Jesse Arbin. Buka kameranya. Sip. Dah. Oke. Jose Win. Buka kameranya, Jose. Itu belum ada kameranya buka. Oh, ternyata rambutnya pendek. Kaila Putri. Oke, Kaila. Keisha Insani. Halo Keisha Insani. Oke, kau ditutup lagi kameranya. Oke, dah ya. Levi Cahyani. Ya. Halo Levi. Ya. Marcelinus Siburian. Buka kameranya. Oke, halo Marcelinus. Joshua. Marlin Capella. Halo Marlin Capella. Muhammad Fahri Rafi. Halo Muhammad Fahri Rafi. Buka kameranya nak. Saya Pak. Ya, buka kameranya. Nah, dari tadi itu belum lama dibuka kamera ini. Ya. Oke, hai di sana ya. Muhammad Siregar. Halo Muhammad Siregar. Halo Muhammad Siregar, tidak kena tangkap layar ini. Muhammad Trinugroho. Dengar Bapak Muhammad? Oke, saya buka kameranya ya. Muhammad Trinugroho buka kameranya.
Oke, Muhammad Utama. Muhammad Utama. Oke, buka kameranya. Sip. Ya, dah. Sip. Muhammad Utama. Naura Iza. Mendengar Bapak Naura Iza? Oke, buka kameranya. Oke, halo Naura. Ya. Halo. Raka Abinaya. Ya, Pak. Oke, halo Raka. Ya, Pak. Riftah Maulana. Baterai sekarat Pak siapa tuh? Riftah Prayudya. Oke, nggak apa-apa. Riftah yang apa-apa. Raka Abinaya mana tadi? Oke, Raka Riftah Maulana. Halo Riftah. Saya Pak. Iya. Selfina Pina. Mana Anda dengar Bapak? Oke, kita lewat ya. Saina Pratama. Buka kameranya. Halo, buka kameranya. Oke. Yasmin Iniar. Kenapa itu? Oke, baik anak-anak. Kita udah di penghujung pertemuan ini ya. Kita jumpa lagi di jam yang sama, hari yang sama itu minggu depan. Ya, Bapak minta seperti tadi ya, jangan telat masuk. Ya, jangan telat masuk untuk menjaga ketenangan di dalam kelas, selalu mic-nya dimatikan ketika tidak digunakan ya. Jangan lupa ya, paling penting adalah digunakan nama akun sesuai dengan nama di absen ya. Karena Bapak screenshot-nya langsung. Oke. Nah, baik anak-anak. Ini untuk Bapak himbaukan ke kalian karena ini masih masa pandemi ya, jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, yang sehat ya. Iya, Pak. Ya, jangan keluar kalau tidak ada keperluan yang terlalu darurat ya. Seandainya pun perlu keluar, itu gunakan masker, cuci tangan. Iya, Pak. Ya. Selalu jaga jarak ya, terapkan 5M itu. Hindari kerumunan kalau tidak penting, kalau orang ramai hindari ya. Oke, Bapak akhiri, terima kasih kepada kalian semua ya. Terima kasih sudah menyimak, sudah bergabung. Ya, kita jumpa lagi minggu depan. Oke? Iya, Oke ya? Iya, Oke, salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa olahraga. Yang perutnya sudah mulai buncit, kecilkan rapikan perutnya ya. Ya sayang ya. Untuk hari ini belum ada tugas ya. Kita belajarnya cuma di sini ya. Mengimbangi yang lain lah ya. Iya. Mengimbangi mata pelajaran lain. Oke, baik. Selamat pagi dan salam olahraga. Dadah semuanya. Dadah, Pak. Dadah. Pak. Tuh, yang baterainya low silahkan dicas tuh, cepat. Lagi ngecas. Oke, dadah. Bapak tinggalkan Bapak live ya. Ya. Ya Pak. 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 Udah. Lihatlah rambutnya. Karena tuh Leo tuh. Pak Jo. Si Cleo tadi kena. Jos, lihat rambutnya, Jos. Woi, kok malu, tolong aku malu. Rambutnya sih panjang. Aku malu, please. Bisa-bisanya gitu dengan pelajaran. Lupa opik. Bekejar tuh. Ada. Hah? Tak tahu. Iya. Oh.
masih santai. Ih. Baterai sekarang. Juga. Hai Jess. Ini tidak direkam nggak? Itu tulisannya rek tuh. Itulah. Iya. Apa dulu? Pada gabut ke nih. Mabar ya, kan kemarin kau ngajak mabar. Aku nggak ada ngajak.
Itu kau bilang kemarin tuh, weh nggak mau mabar kak, kata kau. Itu bagus tadi. Salah. Karena aku bilang aku mau ikut. Hi, Halo. who is the last? You are one win or anything something. Bye. Oke.